Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami sehingga pada saat kami menyertai juga. Amin. Oh ya, 2 orang ya. Ya Bu. Oke. Keluarkan buku matematikanya, bukannya kalian simpan di meja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat tidak apa yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan ya. Tentang sudut, radian, dan hubungannya, Bu. Yang lain benar tidak? Benar. Tentang apa? Sudut, radian, dan hubungannya. Oke. Apa sudut tuh? Rizka? Sudut merupakan bangun yang dibuat oleh 2 garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kemarin kita udah belajar tentang sudut, kemudian ada satuannya. Sekarang kita lanjutkan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Kalian udah baca-baca belum di rumah bukunya? Sudah Bu. Udah ya, jadi tidak heran ya dengan materi ini ya. Di SMP juga udah kita pelajari juga ya. Di SMP sekarang kalian udah kelas 10 ya. Itu segitiga siku-siku. Saya Bu, Ya, silakan Dwi, apa itu? besar sudut keseluruhannya 180 derajat dan siku-siku 90 derajat. Iya, pintar. Tujuan dari pembelajaran kita untuk materi ini ya ada 2 tujuannya. Yang pertama itu kalian bisa menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, agar kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan trigonometri. Jadi ada 2 tujuan itu ya. Nah, untuk berkelompok diingat baik-baik ya. Kelompok pertama itu Meme, Arta, dan Dwi. Yang kelompok kedua, Ena, Jessica, dan Meriska. Kelompok ketiga, Karin, Nathanael, dan Dea. Nilai 3 ya, 3 komponen yang akan ibu nilai. Yang pertama yaitu kognitif kalian. Kemudian untuk yang keduanya, afektif, itu sikap kalian. Nah, kemudian yang ketiga itu fisikomotorik ya. Kita sajikan sebuah video, kalian dengarkan. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sebelumnya akan saya sediakan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, siku-siku di B. Ini besar suku J akan saya misalkan dia sebagai alfa. Ya. Nah, kita langsung saja lebih dalam lagi. Kita akan berdalam, yaitu dengan mempelajari kosekan, sekam, dan ulangan. Ya. Oke. Pertama, sekarang kita akan belajar tentang sinus dulu. Ya. Sinus alfa dia adalah perbandingan antara sisi depan dibanding dengan sisi kiri, ya. Atau nanti kita biasa singkat dia dengan sin demi, yaitu depan miring. Dalam kasus segitiga ini mana depan? Ya, depannya sudut alfa. Karena kita sudah misalkan kita pakai sudut alfa dari titik C, ya. Berarti depannya mana sisi AB, ya. Sisi AB dan sisi kirinya adalah sisi AC, ya. Berarti si alfa dalam kasus ini adalah ABC, ya. Sehingga ABC siku-siku B dengan sudut theta seperti tadi saya letakkan di besar sudut J, ya. Itu dari samping ini. Mana sampingnya sudut theta? Sampingnya adalah sisi ini J. Oh, belum diketahui ya. Berarti kita cari dulu dia menggunakan dia. Perhatikan lagi lah ya. Jadi tanpa kita harus, jadi kita bisa mengukur tingginya ya dengan kemiringannya berapa. Trigonometri kita bisa menghitung tinggi dari menara tersebut ya. Jadi fungsinya ini konsepnya kalian harus tahu mana yang namanya samping, mana yang namanya miring, dan mana yang namanya depan. Bisa? Bisa. Ya. Siapa yang bisa mengisi titik-titik nih yang bagian B ini? Dari segitiga ini segitiganya. Siapa yang bisa isi titik-titiknya? Ayo silakan. Ya silakan.
silakan maju. Singgung lagi selain di videonya ya, silakan. Kalau sin apa? Sin ya, sin demi berarti depan miring. Mana depannya? Depannya apa tuh? A ya. Miringnya C ya. Nah, Karin. BC 3. AC-nya? Asinnya mana, kosnya mana, tannya. Lanjutkan ini. Nah, tentukan mana kalau dia di sudut A, keterangannya berapa tadi? AC berapa? AB ya, BC di sini titik-titiknya untuk sini. Kasih Nata, tepuk tangan untuk Tangga bersandar pada tembok. Jika sudut yang terbentuk antara Nah, ceritanya tuh apa? Tangga. Ini apa? Tembok. Ini? Ya, lantai. Kenapa kita gunakan sin? Nah, di sini yang ditanya apa? Depannya kan? Sini sebagai depan, sini sebagai miring, sini sebagai samping. Tembok, ini tembok tadi ya. Sama dengan 4 meter. Nah, sampai di sini. Udah mulai belum? Oke, kelompok 2. Enak. Ini ya. Ini RKPD kalian isi, kalian lihat. Kemudian kelompok 3 ya. Kalian diskusikan ya. 15 atau 20 gitu ya. 15 sampai 20 menit kalian diskusikan ya. RKPD-nya nanti setelah itu Ibu akan suruh beberapa kelompok, mungkin tidak semua, ada yang menanggapi untuk maju mempresentasikan hasil dari kan. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang tidak mengerti. Ibu tanya. Yang mana? ini kan sudutnya kan, ini sampingnya, ini depannya. Ya. Ini sudut miring. Ini apanya ini? Ini sudut miring. Miring ya, benar, paling panjang ya miring ya. Ini kan sampingnya. Ya, kalau di sini sudutnya berarti samping, mana samping, mana miringnya. Selesai ya? Mana? Ya, miring. Sudutnya di sini kan? Berarti ini depan ini samping ya, benar. Selamat pagi buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arta, nama saya Imelda, saya Dewi. Model matematikanya, tuliskan jawaban kalian di bawah ini. Nah, yang dituliskan oleh Dewi ini adalah contoh model matematikanya. Terus, apa 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil pekerjaan kami? Ada yang ingin bertanya? Saya ya, kalian silakan. Mengapa harus menggunakan sin? Apakah tidak bisa menggunakan cos atau tan? Kalau mau ringkas, nggak ribet, bisa gunakan sin, bisa kita gunakan cos juga. Nah, tapi setelah dapat itu lanjutkan dengan Pitagoras untuk mencari tinggi elang dari tanah. Nah, ini tuh nggak muter-muter gitu. Karena kalau tan kan rumusnya tan desa, depan per samping. Jadi di sini dalam soal yang ditanya adalah depan dan samping nggak diketahui. Kami terima kasih, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan tentang soal yang kita bahas di lembar kerja. Kami akan menjelaskan menggunakan cos. Di sini dari kelompok 1 kita sudah menggunakan sin ya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan cos. Di sini cos alfa
AB dengan 18 dibagi 2 yaitu dapatnya 9. Oke, jadi kita keluarkan lagi. Akar dari 81 itu sama dengan berapa? 9. Terus di akar 3 nih. Akar 3 nih kita kuadratkan masih belum dapat dapatkan karena ini angka dasar. Jadi akar 3 nih tetap gitu. Jadi kita tulis akar 3. Oke, jawabannya sama dengan yang kelompok 1 ya. Meskipun caranya berbeda. Pertanyaannya kenapa itu harus dikurang? Bisa nggak kalau ditambah? Iya, jawabannya sama. Karena sisi miringnya diketahui, jadi dikurang. Kalau sisi miringnya yang tidak diketahui baru ditambah. Oke, kasih. Ini langsung dia hasilnya 9 akar 3. Kemudian yang kelompoknya Jessica dan kawan-kawan, dia menggunakan kos, dia bisa boleh ya, boleh gunakan kos, cuma yang depannya ini jarak tanah dengan elang itu menggunakan teorema Pythagoras dan hasilnya sama. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo silakan. Saya Bu. Oke, silakan Karin. Dari materi yang sudah kita bahas, yang dapat kita simpulkan adalah cara mengingat rumus sin, cos, dan tan. Untuk mengingatnya, sin demi yaitu depan miring, kosami yaitu samping dan samping bermiring, Ya. tan desa depan dan samping. Nah, untuk cosec, sec, dan cos kebalikan dari sin, cos, dan tan. Ya, gimana yang lain? Nah, silakan Ena. Cosec kebalikan dari sin, Ya. sekan kebalikan dari cos, Ya. dan kotan kebalikan dari tan. Iya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kalian harus mengingat itu 3 hal ya, sin, cos, dan tan ya. Kalau sin itu rumusnya ingat sin demi gitu ya, berarti depan per miring. Kalau cos berarti kosami, berarti samping per miring. Kalau tan Tan desa, berarti depan per samping. samping. Nah, untuk yang ketiganya lagi kosek, sekan, dan kotanya itu tinggal kebalikan. Kalau kosek, Ibu akan memberikan latihan kalian, ya, latihan yang ada di buku LKS kalian. Ada bawa LKS kan? Ada. Nah, kalian lihat yang halaman 20, ya, halaman 20, udah? Nah, udah. Di situ kalian kerjakan nomor 1 dan 2 ya. Itu dikumpulkan 8, kalian kumpulkan secara kolektif di meja Ibu ya. Jam 8. Jangan lewat dari jam 8 ya. Nanti belajar lagi di rumah ya. Kalian pelajari, kalian punya buku, nanti bahan ajarnya bisa Ibu sharing di grup kalian ya. Ada yang perlu ditanyakan mungkin di rumah, silakan kalian via WA boleh ya, tanyakan dengan Ibu ya. Nah, untuk hari ini mungkin hanya sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf ya. Kalian tetap belajar di rumah ya. Persiapkan untuk minggu depan kita akan mempelajari materi apa? Perbandingan ya, perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, setelah itu kita kan habis materi kita, jadi kalian harus banyak-banyak belajar di rumah karena waktu di sekolah itu cuma sedikit ya dibanding kalian di rumah. Nah, nanti materi ini kan materi terakhir, kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah ya. Jadi kalian perbanyak latihan soal di rumah ya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sering keluar ya, tetap jaga kesehatan ya. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini. Silakan ketua kelasnya